tahun ke tahun Ibu, khususnya untuk para ibu-ibu nih katanya tuh. Biasanya kan udah terakhir-terakhir mau menyambut Ramadan, mereka tuh pada berboyong-boyong ke mall, ke pasar, terus cari-cari resep untuk membuat kue seperti itu. Jadi kan waktunya terbagi untuk menyiapkan Ramadan, menyiapkan untuk Idul Fitri Ibu. Nah, kalau ibu sendiri, apakah ada persiapan secara khusus Ibu untuk menyambut Idul Fitri ini? Ya, kalau saya soal membuat kue itu kayaknya nggak sempat, Mbak. Oh, nggak sempat Ibu. Jadi Kebanyakan kasihan juga kalau saya kue saya bikin sendiri, yang dagang nggak ada yang beli nanti. Iya, benar juga Ibu. Jadi berbagi rezeki Jadi ya, berbagi Ibu, ya. rezeki. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Prilly, terima kasih sudah klik video ini. Oke Sobat, kali ini jumpa lagi nih bareng saya, Sherly Indriani tentunya, dengan program Prilly Podcast Ramadan Islamic Family Law Season 2. Nah Sobat, seperti biasa nih, di video kali ini Sherly nggak bakal nge-host sendirian dong. Tentunya Sherly bakal ditemani sama penuh Sherly, siapa lagi kalau bukan Kak Wahyuni Agustaria. Halo Kak Yuni. Halo Kak Sherly. Boleh disapa dong Kak, Sobat Prilly kita yang ada di rumah. Oke, terima kasih Kak Sherly. Hai sahabat Prilly, kenalin, aku Wahyuni Agustaria. Kali ini kita akan berbincang-bincang seru kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Nah Sobat, di video kali ini akan menjadi video yang sangat amat spesial. Karena apa? Karena kita kedatangan narasumber yang begitu Masya Allah, orang nomor 1 di UIN Raden Patah Palembang, dan ibu ini juga merupakan wanita karir yang sangat memotivasi kita. Luar biasa sekali ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Yayu Khadijah SAG MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sherly, Mbak Yuni Bu. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, sehat, dan tentu tetap semangat. Iya dong, harus semangat ya Bu ya. Walaupun di bulan puasa ya. Gimana nih Bu, puasanya lancar Bu? Alhamdulillah, lancar. Luar biasa sekali. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, kalau kita sekarang tengah menjalankan rukun iman yang ketiga, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang dimana pahala kita ataupun kegiatan-kegiatan positif kita akan dilipat gandakan. Jadi kita harus produktivitas dong Kak. Harus dong, dan harus tetap semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif. Bener. Nah Sobat, berbicara tentang kegiatan di bulan suci Ramadan nih Bu, apa aja sih Bu produktivitas, kegiatan yang Ibu lakukan selama bulan suci Ramadan ini? Ya, terima kasih Mbak Sherly. Jadi saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya aktivitas ya pasti, karena kita kan masih dalam suasana tidak libur walaupun berpuasa, jadi aktivitas di rumah, di kantor juga tetap seperti biasa. Hanya yang membedakan ya jam kantor ada perubahan, kemudian aktivitas di rumah juga yang biasanya rutin hanya pekerjaan rumah, tapi sekarang ditambah kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah, dan juga hal-hal lain yang bisa kita maksimalkan dalam rangka tadi meningkatkan perolehan pahala yang berlipat ganda tadi. Ya mungkin itu. Nah, yang seperti kita ketahui ini Bu ya, Ibu sudah menjalankan kegiatan-kegiatan maupun eksternal ataupun internal, pastinya akan sulit sekali kan Bu membagi waktunya untuk bagian yang kita ketahui Ibu juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai juga wanita karir ya Bu. Bagaimana cara Ibu memanajemenkan waktu itu Bu? Iya, ini soal manajemen waktu ini adalah suatu hal yang gampang-gampang susah ya Mbak Yuni ya. Iya Ibu. Jadi sebenarnya kalau saya lebih fokus saja gitu. Kalau kita lagi di kantor ya fokus pekerjaan kantor, nggak usah mikirin pekerjaan rumah. Kalau sedang misalnya saya rapat dari pagi sampai siang, kemudian lanjut lagi siang sampai sore, berakhir di pukul 3, jangan mikir dulu saya harus bikin masakan berbuka ini atau itu, jangan dipikirkan dulu. Pokoknya aktivitas di kantor fokus ke kantor.
Tapi ketika kita berada di rumah, ya fokus di rumah. Karena itu saya dari dulu memang nggak suka bawa pekerjaan kantor ke rumah. Kalau bisa pekerjaan kantor selesaikan di kantor, walaupun akhirnya jam kantor saya lebih panjang dibandingkan yang lain. Jadi harus tetap profesional. Betul, ya Bu ya. Fokus, yang penting fokus ya. Ini nih Bu, ini kan sudah menjelang akhir Ramadan. Betul. Tentunya kita akan menyambut hari kemenangan. Betul. Nah, kalau lihat dari dari sisinya itu kan hari Idul Fitri itu apa sih Bu menurut Ibu sendiri mengenai Idul Fitri gitu? Makna Idul Fitri buat saya itu ya. Iya Bu. Jadi kalau dari segi bahasa, fitri itu kan kembali bersih, suci. Ya. Selama kita 1 bulan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, itu kan ada tahapan-tahapan yang kita lakukan mulai dari 10 hari pertama, kedua, dan ketiga, di mana kita berharap dalam proses itu Allah memberikan ampunan terhadap semua dosa-dosa kita. Lalu kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah Idul Fitri kita berharap, kita memaknainya sebagai sebuah momen di mana kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semua amal baik yang kita lakukan sudah selama di bulan suci Ramadan, kalau bisa kita teruskan, jangan hanya berhenti. Jangan hanya berhenti di Ramadan saja. Harus tetap berjalan. Betul. Ya Bu ya. Iya. Kan kebanyakan tuh Bu, kalau misalnya sudah Ramadan, sudah pelakuan yang baik-baik itu, tindakan yang positif ditinggal gitu. Malah dikurang sebenarnya. Betul. Harusnya kita kan Ramadan itu kan sebagai ajang kita memperbaiki diri. Dan harusnya kita setelah Ramadan, setiap kali melewati 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Lebih meningkat ya Bu. Iya, meningkat. Jadi benar-benar terasa kan Bu, maksudnya tuh Idul Fitri ini membawa keberkahan. Betul, harusnya begitu. Kalau dilihat nih Bu, kan sebanyak beberapa fenomena dari tahun ke tahun nih Bu, khususnya untuk para ibu-ibu nih katanya tuh. Biasanya kan udah terakhir-terakhir mau menyambut Ramadan, mereka tuh pada berboyong-boyong ke mall, ke pasar, terus cari-cari resep untuk membuat kue seperti itu. Jadi kan waktunya terbagi untuk menyiapkan Ramadan, menyiapkan untuk Idul Fitri, Bu. Nah, kalau ibu sendiri, apakah ada persiapan secara khusus Ibu untuk menyambut Idul Fitri ini? Ya, kalau saya soal membuat kue itu kayaknya nggak sempat, Mbak. Oh, nggak sempat Ibu. Jadi kebanyakan kasihan juga kalau saya kue saya bikin sendiri, yang dagang nggak ada yang beli nanti. Betul juga Ibu. Jadi berbagi rezeki. Jadi berbagi rezeki. Jadi ya yang bikin kue biar mereka ada yang beli. Jadi kita nggak usah bikin kue. Tetapi mungkin kalau ditanya persiapan menghadapi Idul Fitri, saya lebih pada bagaimana mempersiapkan mental kita. Artinya dalam hal ini kita dalam proses ibadah di bulan suci Ramadan, banyak hal itu bagaimana upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dan Idul Fitri ini adalah momen kita untuk saling memaafkan. Silaturahmi ya Bu. Iya, setelah kita dimaafkan, diampuni Allah, tentu kita juga harus saling memaafkan kepada sesama manusia. Karena itu yang saya siapkan adalah bagaimana membuka pintu maaf dan juga pintu rumah seluas-luasnya. Mungkin ada yang mau berkunjung, Mbak Sherly, Mbak Yuni, pintu rumah saya harus dibuka seluas-luasnya. Masya Allah. Ya, selain itu sebagai orang tua, sebagai ibu dan sebagai nenek juga, karena saya sudah punya 1 cucu. Oh, sudah punya, Masya Allah. Mereka pulang dari berbagai daerah, berkumpul di rumah, tentu saya harus menciptakan suasana rumah yang gembira, bahagia, sehingga dengan harapan ketika ini menjadi momen yang penting buat mereka dan itu akan diingat terus dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi harus suasana rumah terus menyenangkan. Harus hidup ya Bu. Harus ya. Oke. Boleh nih Kak Sherly kita meminta motivasi Bu, kesan dan pesan dalam menyambut Idul Fitri kali ini Bu. Mungkin bisa dikasih nih Bu sedikit kesan dan pesan mengenai Ramadan tahun ini. Ya, oke. Untuk Ramadan tahun ini ya saya kira ini patut kita syukuri karena setelah 2 tahun kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu kan sangat terbatas aktivitas kita. Mau taraweh ke masjid ada pembatasan. Ya, corona gitu kemarin kan. ya, Bu. Ya, begitu Idul Fitri kita mau berkunjung ke rumah juga Ada ada batasan ya. Tapi di tahun ini insya Allah ya, dan alhamdulillah kalau Ramadan kita sudah tidak dibatasi lagi. Iya benar Bu. Sholat berjamaah, taraweh, subuh itu di masjid kan nggak dibatasi lagi. Kemudian Idul Fitri kita berkunjung ke rumah juga
bermaaf-maafan, nggak ada batasan. Benar sekali. Sehingga dulu kan salaman ya nggak boleh, sekarang boleh. bebas saja Iya. kita udah bisa bersalaman ya. Saya kira ini suatu hal yang patut kita syukuri, itu yang paling penting. Dan tentu pesan saya juga untuk kita semua bahwa yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa harusnya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sesuai ajaran Islam bahwa Allah mewajibkan kepada kita berpuasa itu kan tujuannya kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Harusnya setelah Ramadan menjelang Idul Fitri kita tuh semakin bertakwa dan bertakwa. Saya kira itu hal yang harus bagaimana kita semuanya memperbaiki diri kita masing-masing. Gitu. Terima kasih Ibu. Lebih menjalin silaturahmi tidak Betul, terbatas ya juga. Bu ya. Iya. Mendapatkan suatu kemajuan yang luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Nah Sobat, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kali ini nih, mungkin ada satu kata-kata mutiara nih yang akan dikasih sama Kak Wahyuni. Silakan Kak Wahyuni. Oke, terima kasih. Mohon izin Bu Boleh, sebelumnya. silakan. Manusia diciptakan bukan untuk sempurna, tapi untuk berguna. Maka lakukanlah kebaikan walaupun tak sempurna. Dan biarkanlah Allah yang menyempurnakan langkah-langkahnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu Iya, sudah menyempatkan sama-sama. waktunya, Iya, meluangkan Bu. waktunya Iya, untuk Dengan kesibukan. Iya, untuk bincang-bincang santai kita pada Iya. kali hari ini. Oke Sobat Cicat, itu saja mungkin bincang-bincang santai kita mengenai menyambut Hari Raya Idul Fitri. Oke Sobat, jika kalian suka video ini, kalian tekan like-nya, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya agar kalian tahu video-video apa saja yang akan kami upload dalam channel ini. And as always, see you next video. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.